Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul sekaligus bermusyawarah tentang diseminasi. Nah, sebelum itu, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman yang dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Yang saya hormati juga di sini kepada seluruh dewan guru dan juga kepada Ibu Halimatus Sa'iyah, yang dimana Ibu Halimatus Sa'iyah ini akan menjadi guru penggerak. Dan sekarang ini Bu Halim ada kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi nanti Bu Halim akan berdiri di sini menyampaikan sesuatu hal yang penting bagi semua dewan guru. Apa yang menjadi kebutuhan guru, dan juga kita sama-sama juga sharing juga tentang budaya positif yang menjadi tugas dari CGP Bu Halimatus Sa'iyah. Nah, tidak panjang lebar, saya hanya akan membuka saja dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah atau rapat diseminasi budaya positif saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Halim selaku CGP, semoga lulus ya, semoga lulus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya terima kasih atas hadirnya semua dewan guru SMP Hikmatul Hikam. Kepada yang terhormat, terima kasih Kepala Sekolah Bapak Angga Komaruzzaman SPD. Terima kasih juga hadirnya Waka Kesiswaan Ibu Lulu Mufidah SPD. Dan juga terima kasih hadirnya kepada semua rekan guru di SMP Hikmatul Hikam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karena syafaat baginda Rasul juga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, 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 amin. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mau melaksanakan diseminasi budaya positif, di mana saya sudah sampai di modul
kedua, untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sini saya perlu dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian. Dari itu saya ingin mempresentasikan sebentar mengenai apa diseminasi budaya positif itu sendiri. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Ibu Halimatus Samsiah, CGP Angkatan 9, SMP Hikmatul Hikam, Probolinggo. Konsep budaya positif. Di sini ada 8 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin menurut Bapak Ibu masih gamblang ya, apa sih perubahan paradigma belajar? Apa sih disiplin positif? Ya, alhamdulillah dari saya mengikuti JGP ini, saya belajar tentang budaya positif secara berkesinambungan. Alhamdulillah bisa menerapkan sedikit tentang konsep budaya positif. Dan saya berharap bagi rekan-rekan guru yang belum mendaftar, ayo daftar bersama. Sekarang dibuka CGP Angkatan 11. Saya lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi yang pertama. Di sini kita ditekankan sebagai guru yang berpihak pada murid. Jadi dalam paradigma baru itu ada profil belajar Pancasila yang sesuai kurikulum Merdeka saat ini. Itu ada 6 dimensi. Jadi dari 6 dimensi profil belajar Pancasila ini, kita akan belajar bagaimana menjadi seorang guru yang berpihak pada murid. Kita bisa lihat di layar, ada profil belajar Pancasila 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. 5, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Jadi sebagai guru profil pelajar Pancasila, patutnya kita melaksanakan 6 dimensi tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti dalam paradigma baru ini, 6 dimensi ini akan kita terapkan di kelas dalam pembelajaran KBM di kelas. Jadi untuk mewujudkan paradigma baru, mungkin yang pertama nanti akan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sebenarnya sudah kita jalankan. Pembiasaan pagi di SMP Hikmatul Hikam itu ada pembiasaan pagi, yaitu tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita melaksanakan istighosah bersama. Nah, itu sudah masuk Bapak Ibu, masuk di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sebenarnya sudah kita jalankan. Hanya
itu masuk apa enggak sih dalam profil pelajar Pancasila? Iya enggak? Ya. Kalau kita menjalankan sesuatu dalam kurikulum Merdeka itu banyak yang bilang kenapa sih harus mengganti kurikulum, gitu ya? Karena kemarin itu sempat dibahas karena setiap tahun kurikulum itu tidak seperti kitab suci. Kenapa? Karena kurikulum akan ada perubahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau zaman dulu kan tidak seperti zaman saat ini. Itulah kenapa kurikulum harus ada perubahan. Jadi menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sudah tahu ya pembiasaan yang setiap pagi kita laksanakan ternyata sudah masuk di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, terus yang bergotong royong, poin ke-5, gotong royong. Kita sudah sebenarnya juga melaksanakan setiap Jumat bersih. Dalam Jumat bersih, setelah selesai pembiasaan pagi, biasanya kita bersih-bersih halaman sekolah bersama murid dan guru. Itu sudah masuk di poin ke-5 bergotong royong, Bapak Ibu. Begitu. Untuk mandiri, bernalar kritis, kreatif dan berkebinekaan global itu kita lakukan dalam pembiasaan di kelas. Jadi KPM di kelas sebenarnya kita sudah melaksanakan, hanya saja kita kurang menyadari kalau hal itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila, gitu, Pak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini tentang teori kontrol kepada murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua murid penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sedangkan teori kontrol yang sebenarnya itu berbanding terbalik dengan yang ada di depan ini, Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 2 tabel, Bapak Ibu. Saya tampilkan tabel yang pertama yaitu stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Nah, ini yang biasanya kita laksanakan, untuk pelaksanaan kepada murid itu kita berpikir tentang stimulus respon ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada realitas atau memikirkan kalau kebutuhan kita sama. Padahal yang sebenarnya teori kontrol yang harus kita laksanakan yaitu kebutuhan kita berbeda. Itu yang dimaksud tadi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi siswa kita berbeda-beda, beda budaya, beda adat, dan lain sebagainya, begitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka dalam pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Kita lanjut, kita mencoba mengubah orang atau siswa agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda kepala, beda isi, dan begitu ya kalau peribahasanya. Nah, lanjut Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun ia sudah berperilaku salah, tapi ia punya alasan dan tujuan mengapa ia melakukan hal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ke-5, orang lain bisa mengontrol saya.
siswa bisa dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, begitu. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan kenyataannya kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada masalah kita harus ada kolaborasi. Jangan langsung memaksakan. Nah, begitu Bapak Ibu. Untuk pendekatan teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan saat ini model berpikir itu menang dan menang. Jadi tidak ada ceritanya menang dan kalah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada pendapat, tidak ada pendapat yang salah, semuanya pendapat benar, begitu. Ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif. Ini yang tadi poin kedua. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Itu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita harus menerapkan siswa kita terhadap disiplin positif, gitu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward. Ya, istilahnya kita mengajar ikhlas sebagai pendidik, begitu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal tadi yang sudah saya sebutkan. Nilai-nilai kebijakan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita untuk nilai-nilai kebijakan universal bisa browsing di googling, banyak sekali di sana. Nah, ini hanya sebagian yang saya sebutkan di sini. Salah satu contohnya keadilan. Kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru harus mempunyai rasa keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran. Jadi kalau saya pribadi dalam kegiatan KBM di kelas, baik itu tentang belajar mengajar ataupun menumbuhkan rasa nilai kebijakan, itu saya tanamkan budaya kejujuran. Dengan budaya kejujuran itu siswa akan merasa tanggung jawab, merasa dia punya tanggung jawab yang harus dia lakukan, begitu Bapak Ibu. Dan juga kasih sayang. Di sini saya tekankan kasih sayang. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena biasanya kalau siswa sudah mempunyai masalah, kita pertama harus mendekati siswa tersebut. Jangan langsung kita kumpulkan siswa yang salah tadi, langsung menuduh kenapa kamu berbuat seperti ini. Nah, itu untuk rasa kasih sayangnya kurang Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini untuk
menanamkan nilai-nilai kebijakan. Jangan lupa rasa kasih sayang. Anggaplah mereka itu adalah anak kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran. Itu sebagian nilai-nilai kebijakan yang saya tulis di slide saya, dan masih banyak yang lain tentang nilai-nilai kebijakan. Saya lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut teori kebutuhan Maslow ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologis, ada di paling bawah warna merah. Ada nomor 2 kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik itu ibu guru, dewan pendidik, dan juga siswa, itu pasti membutuhkan kebutuhan dasar manusia yang ini ya. Contohnya ini tadi, rasa aman. Kita harus ciptakan lingkungan sekolah dengan rasa aman, bebas dari bullying dan lain-lain, begitu Bapak Ibu. Kasih sayang tadi sudah saya sebutkan juga ya. Jadi sebagai tenaga pendidik ya kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap murid-murid kita sendiri. Penghargaan ini tidak hanya berupa benda atau reward ya. Kita menghargai, ngasih penghargaan, wah bagus. Nah itu udah, mereka sudah punya rasa dihargai oleh dewan guru. Mereka berani maju ke depan, kita beri aplaus, itu sudah masuk ke penghargaan Bapak Ibu. Begitu. Saya lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Menurut Gosen 2004, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Melalui restitusi, kita bisa membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Apa sih segitiga restitusi di sini? Segitiga restitusi itu menciptakan kondisi peserta didik. Biasanya bagi peserta didik yang pernah melakukan kesalahan itu biasanya akan merasa bersalah kalau ia entah ditegur atau bahkan dimarahi begitu ya. Tapi untuk segitiga restitusi itu ada caranya. Bagaimana kita membuat rasa bersalah terhadap siswa tanpa main keras, tanpa memarahi terlalu memaksakan kehendak guru itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini dengan adanya segitiga restitusi itu guru bisa membantu peserta didik memiliki tujuan dan juga disiplin positif, dan dia akan merasa tanggung jawab bagaimana saya menjadi lebih baik dengan kesalahan yang sudah saya lakukan, seperti itu. Jadi guru nanti akan dilatih untuk memimpin memecahkan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kan ada pepatah itu Bapak Ibu ya, orang pintar itu belajar dari kesalahan.
lain. Orang yang pandai itu belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi orang yang bodoh tidak akan belajar. Kenapa? Karena dia akan mengatakan, bukan salah saya. Begitu Bapak, itu peribahasa. Jadi kesalahan itu bukan suatu tindakan yang keliru itu ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi. Jadi dengan adanya restitusi itu akan berdampak positif Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Begitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalnya ada siswa yang biasa lumrah saat ini kan pakai sandal ya Bapak Ibu, tidak pakai sepatu. Jadi dalam restitusi itu nanti siswa akan mempunyai rasa tanggung jawab. Kenapa saya kok pakai sandal ya? Padahal saya hanya lukanya sedikit, masih bisa pakai sepatu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kesadaran siswa itu akan melakukan perbaikan yang telah ia lakukan dalam kesalahan tadi. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan adanya restitusi, karakter siswa itu akan menjadi lebih baik. Restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi itu nanti akan ada solusi Bapak Ibu. Tidak hanya menyalahkan peserta didik yang sudah melakukan kesalahan, tapi akan mencari solusi dari tindakan tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kalau sudah restitusi kita jalankan, insya Allah rasa aman dan kasih sayang yang sudah saya sebutkan tadi itu akan muncul dalam sekolah kita Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kalau kita yang sudah kita terapkan itu kan berupa hukuman ya Bapak Ibu. Hukuman. Nah, hukuman di sini perbedaannya dengan konsekuensi dan restitusi. Di sini saya mencatat hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misal ada siswa pakai sandal, itu hukuman kita langsung tindak pada saat itu. Tiba-tiba, tidak ada rencana terlebih dahulu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan murid juga tidak dilibatkan. Jadi di sini nanti setelah siswa pakai sandal dikasih hukuman, siswa tidak tahu nanti apa ke belakangnya, begitu Bapak Ibu. Itu untuk hukuman. Dan juga bersifat satu arah. Dan yang terakhir, hukuman itu bersifat, biasanya hukuman itu bersifat fisik ya, main fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Konsekuensi, ini beda lagi. Kadang kita akan berpikir hukuman dan konsekuensi itu sama Bapak Ibu, padahal itu berbeda. Kalau konsekuensi itu ada rencana atau terencana, disepakati sesuai peraturan, itu adalah konsekuensi. Misalnya sudah ada tulisan di depan kantor, bagi yang memakai sandal akan diambil oleh keamanan sekolah dan tidak dikembalikan sampai 1 semester. Nah itu sudah masuk dalam konsekuensi. Jadi ada aturan, ada rencana. Terus yang kedua, murid dibuat tetap tidak nyaman. Nah itu kalau konsekuensi. Biasanya dampaknya pun juga siswa akan merasa tidak nyaman. Karena contohnya tadi, kalau sudah sandal diambil oleh keamanan sekolah, otomatis siswa akan merasa tidak nyaman. Kenapa sih sandal saya kok harus diambil, padahal saya kaki muka, misal. Begitu Mbak. Begitu Bapak Ibu. Terus sikap guru selalu memonitor murid, itu adalah konsekuensi.
di dalam konsekuensi itu biasanya pendidik atau guru itu memonitor murid gitu. Jadi murid itu sering oh ini pakai sandal, oh ini tidak, oh ini sudah berapa hari pakai sandal, itu adalah konsekuensi. Jadi sikap guru biasanya selalu memonitor. Nah, sedangkan restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari murid tadi ya pakai sandal itu kan jelas salah Bapak Ibu. Tapi nanti bagaimana dengan kesalahan itu tadi, siswa itu bisa memperbaiki dan sadar akan tanggung jawabnya. Itu adalah restitusi. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti bila ada siswa itu ini ya restitusi, bila ada siswa yang pakai sandal, kita bisa panggil di bagian guru BK. Nah, setelah itu barulah di sana untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan disampaikan di sana. Dan setelah itu kita bisa tanyakan, nah kalau mengulangi lagi, nah nanti maunya sampai diapakan, itu sudah termasuk restitusi. Jadi mencari solusi, begitu Bapak Ibu. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah saya sampaikan, yang seperti piramida itu Bapak Ibu. Contoh penerapan posisi kontrol guru yang 5 tadi. Ini saya contohkan satu kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dalam posisi kontrol guru, kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, itu biasanya akan dihukum hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum Bapak. Jadi kalau kita ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara, lalu kita berdirikan siswa tadi hormat selama 1 jam, itu berarti kita sebagai penghukum. Untuk yang kedua, posisi kontrol kedua, siswa yang tadi yang melakukan tidak memakai atribut lengkap saat upacara, itu Bapak Ibu guru bila sebagai pembuat merasa bersalah pasti akan mengatakan seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu sudah masuk pembuat merasa bersalah. Jadi dengan adanya kalimat itu tadi, kalimatnya banyak, contohnya Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat sendiri. Ini saya contohkan seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu sudah masuk dalam membuat merasa bersalah. Dengan kalimat ini siswa akan merasa kalau dia, oh iya saya salah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bila kita Bapak Ibu menempatkan diri atau kontrol guru sebagai teman, guru itu akan mengatakan seperti ini bagi siswa yang tidak memakai atribut tadi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah, itu sebagai teman. Jadi posisi kontrol guru yang seperti ini itu sebagai teman. Begitu. Terus yang keempat, ini guru sebagai pemantau di sini, kontrol, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Biasanya guru akan mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Jadi guru yang nanti kita posisikan kita pribadi sebagai guru dan pendidik, kita mau masukkan diri saya di kontrol yang mana, seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kelima,
sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer itu biasanya akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi memancing murid untuk bercerita. Nanti setelah bercerita, kita lanjut bertanya lagi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai guru dalam posisi control manager, itu tidak langsung memvonis kamu salah, kamu harus berdiri di depan, hormat 1 jam. Tidak, Bapak Ibu. Jadi ada proses bercerita, menyampaikan siswa kenapa ia berbuat salah. Itu adalah posisi sebagai manajer dan mencari solusi. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, sebagai guru, saya sangat ingin posisi saya mengontrol sebagai guru ya, mengontrol di bagian manajer. Manajer bukan berarti kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi siswa atau guru biasa boleh memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa? Yang paling menurut saya pribadi, yang paling membuat siswa menjadi rasa tanggung jawab, memberi rasa tanggung jawab itu adalah di bagian manajer. Monggo Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu di bagian mana, begitu. Cuma alangkah lebih baiknya kita menekankan kejujuran siswa dan mencari solusi atas kesalahan yang dia laksanakan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan pertanyaan pemantik. Sebelum pertanyaan pemantik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan, monggo. Adakah dari Bapak Ibu? Oh, mungkin sudah paham semua ya, karena ini sudah siang Bu, sudah laku apa adanya gitu. Mungkin Pak Jen ada masukan atau apa untuk saran bagi saya pribadi dan juga untuk menangani siswa yang bermasalah. Mungkin ada saran bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti tadi. Ini saya contohkan satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin ada usulan, saran atau bagaimana? Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini singkat saja terkait masalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saran saya, kalau emang ada pamflet terkait masalah tertib untuk siswa untuk hari Senin itu lebih enak dipang-pang saja seperti itu. Kau taruh di mana, di setiap kelas itu. Jadi kalau kalau kita atribut itu kita pampang di kelas masing-masing, itu akan setiap hari kan itu dibaca. Oh, berarti hari Senin itu harus memakai ini, atribut ini 1 dan 2, 3. Oh, untuk hari Selasa harus memakai atribut ini dan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, seperti itu. Dipampang saja, diberikan pamflet seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Jen. Beri aplaus untuk Pak Jen. Terima kasih Pak Jen atas masukan dan sarannya, sangat membangun untuk kita semua. Mungkin berikutnya dari ibu-ibu, jangan bapak-bapak saja ini. Mungkin Bu Mei bisa masih masukan atau saran atau bagaimana untuk menghadapi siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Monggo.
video nih. Jadi video yang pernah saya laksanakan restitusi bersama siswa. Ada 2 kasus kemarin untuk videonya. Yang pertama mencolek, jadi jelas salah ya Bapak Ibu, jelas salah begitu. Jadi saya sudah buat videonya, nanti saya tampilkan. Iya Pak, ini mungkin ini untuk guru-guru ya. iya. Mungkin ini masukan saja. Mungkin setiap kita mengajar atau kita memaparkan materi untuk mata pelajaran yang di kampung, mungkin sebaiknya 5 menit atau 10 menit kita sebagai guru itu harus dikasih motivasi dulu sebagai untuk siswa. Karena apa? Di zaman teknologi ini sangat banyak video-video yang tidak mendidik suatu siswa. Contoh sering joget-jogetan, nggak TikTok itu sebenarnya tidak mendidik. Nah, maka saran saya untuk guru-guru mungkin 5 menit atau 10 menit kita khusus untuk siswa itu kasih motivasi dulu, atau kita memaparkan beberapa video terkait masalah pekerjaan orang tuanya atau keluarganya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jen, itu sangat membangun buat kita ya, masukan yang bagus untuk kita sebagai guru. Nih, di sini saya ingin menampilkan video untuk pelaksanaan restitusi. Jadi bila ada siswa melakukan kesalahan, ya kita, kalau saya pribadi itu sebagai manajer kemarin, jadi saya buat video seperti ini, saya tampilkan. Suaranya kemana ya? Itu harus nyambung. Hai. Nih, ambil di sana. Itu loh, kan ada itu. Di sonnya. Iya. Harus nyambung itu. Itu ada coba-cobanya Bu. Tukang kamera. Ke belakang. Nanti dia edit Bu. Yuk, video. Pengaturannya Bu, dicocokkan line gitu. Ini namanya bulan mana? Nah, bersuara Bapak Ibu videonya. Ya. Contoh aja. Bentar. Ya, teknisi. Ibu nih. Alhamdulillah bisa Bapak Ibu. Saya ulangi ya, abaikan suara yang jelek. Karena ini saya buat videonya, yang penting ada gitu Bapak Ibu. Daripada saya nggak buat JLMS, yuk saya nggak bisa melanjutkan ke berikutnya begitu. Lanjut. Usna kenapa dari pagi kok dengar Usna marah-marah? Oh, jadi nggak dicotek teman-teman. Terus Usna marah sama temannya itu. Menurut Usna hal-hal kayak gitu tuh hal yang benar atau tidak? Tidak ya. Sebenarnya dari ini tidak ada yang salah ya. Karena kalau
atas kita yang udah kita buat yang mana tuh yang serangga? Ada ini ya. Nah, mau nggak keyakinan kelas itu dilaksanakan? Mau ya? Berarti jadi merasa bersalah nggak? Saya coba deh ceritakan sama ibu kejadiannya tuh bagaimana tadi pagi. Nah, berjanji nggak untuk tidak mengulangi kembali? Jadi ya, jadi Busna tahu ya keyakinan kelas ini sudah kita sepakati ya. Sudah kalau begitu, Busna bisa kelas dan minta maaf ya sama temannya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sekilas video saya pada saat mengambil pelaksanaan restitusi. 15 menit lagi. Nanti bila ada kasus yang sama baik dalam kelas ataupun di sekolah, nanti kita harus memposisikan diri di 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu. Nah ini saya mau ada satu kasus. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, ada satu cerita Ibu Ambar. Aduh. Lanjut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu dari kasus di depan untuk menyampaikan pendapatnya. Pak datang mendengar. Silakan dibaca dulu, dipahami. Bila ada masukan silakan angkat tangan boleh. Kayak beli sangoh paling kayak dikasih Mati kejadian yang pematik itu sama kejadian yang apil. Apa? Ya. Boleh Pak, saya nyampaikan kasus nanti boleh. Iya. Sama itu sebenarnya itu. Nah. Oh ini Pak Jen ini. Terima kasih Pak Jen. Monggo. Oke, terima kasih. Sebenarnya jadi guru itu tidak setiap hari itu kita harus membaca, mengasih materi. Sebenarnya tugas yang paling berat itu adalah gimana caranya seorang anak atau siswa itu ke depannya lebih baik. Nah, permasalahan yang ada di Ibu Ambar itu sebenarnya memang kita sebagai pendidik itu harus selalu yang pertama itu kita ingat harus ikhlas ya, terutama yang ada di sebelah sini. Yang kedua itu harus sabar. Karena apa? Sebuah perjuangan itu memang sebuah perjuangan yang berhasil itu tidak mudah, harus banyak beberapa jalan yang liku-liku dan banyak kerikilnya. Nah, saran saya ya, sebagai guru ya kalau bisa kita pantau setiap hari
kasih motivasi, saling berkoneksi sama kepada orang tuanya di situ. Nah, kalau kita sudah sama orang tua dan guru sudah sama-sama berkoneksi, insya Allah murid tersebut akan lambat laun akan berubah walaupun tidak 100% seperti itu. Ya bismillah, kita doakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih Pak Jen. Ya, itu sangat masukan yang bagus buat kita semua sebagai guru. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Bu, sama ada Bu. Mungkin Pak Angga ada pendapat bagaimana kalau kita sebagai Ibu Ambar melakukan atau melaksanakan restitusi tadi kepada Doni. Karena sudah banyak tuh keluhan dari kelas 2A datang ke Ibu Ambar, Bu, Doni ini sering ngambil makan siang saya. Nah, seperti itu. Itu banyak sekali dari siswa yang mengeluhkan tingkah laku Doni yang seperti ini. Nah, sebagai Ibu Ambar harus bagaimana begitu, Ibu? Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Mungkin Ibu Mei. Saya ada. Terima kasih Pak Angga. Ini ada Bapak Kepala Sekolah SMP memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasusnya Bu Ambar ini mungkin dari semua dewan guru ataupun yang bersangkutan, wali kelas dengan guru sudah tidak bisa, bahkan kesiswaannya sudah turun tangan dan itu masih belum bisa, mungkin langsung pemanggilan atau langsung bertamu silaturahmi langsung kepada orang tua dari Ananda Doni itu. Jadi biar Doni ini bisa terpantau, bisa lebih mengurangi sikap yang meminta-minta jika disama dudukkan dengan atau duduk bersama kedua orang tuanya itu bapak dan ibu. Semisal itu masih belum bisa, maka dewan guru harus tindakan terakhirnya yaitu berdoa, mendoakan siswa agar siswa itu hati dan pikirannya bisa lembut lagi. Itu kan gara-gara Doni mungkin juga nggak dikasih saku atau uang sakunya kurang atau apa gitu kan. Sekarang apa-apa kan sudah mahal itu. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga selaku kepala sekolah. Itu sangat buat masukan sendiri buat saya pribadi, khususnya umumnya buat kita semua begitu Bapak Ibu. Jadi ya benar kata Bapak kepala sekolah tadi, alasan Doni melakukan hal itu banyak ya. Mungkin salah satunya yaitu tadi tidak diberi uang saku atau bahkan uang sakunya kurang. Akhirnya Masalah ekonomi. iya, itu bisa masalah ekonomi. Benar kata Bapak kepala sekolah, ekonomi keluarga wali murid kita juga harus mengetahui, harus paham begitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa alasan Doni melakukan hal itu begitu. Dan
sebagai ibu anggar ya seperti tadi untuk melakukan tindakan. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Ya kita panggillah seperti itu, kita kita membuat dia menceritakan apa yang sudah ia lakukan dan mengapa ia berbuat seperti itu. Itu dengan sendirinya di sini Doni akan merasa oh iya ini saya salah. Tapi kita juga harus mencari solusi dengan Doni melakukan hal itu seperti itu Bapak Ibu. Ya bisa ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu guru ini Bapak saja dari tadi mungkin ibu-ibunya. Mungkin cari perhatian atau kurang perhatian itu saja. Nah ini ada masukan ini dari Bapak Kepala Sekolah ini katanya ini butuh perhatian, cari perhatian si Doni ini. Jadi banyak drama Korea sekarang. Ya karena kebanyakan drama Korea katanya Bapak ya. Jadi caper lah Kak gitu ya bahasa kerennya caper. Ibu-ibu mungkin ada masukan? Kalau sudah tidak bisa cabi gimana? Cabis. Ya, ini jalan terakhir katanya dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau sudah mentok Bu, sudah bisa nyabis lagi Bu gitu. Ya, nyabis lagi ke para wali gitu Pak ya, kiai, habaib dan lain sebagainya gitu Pak. Biar hati dan pikirannya menjadi tenang, menjadi lembut begitu. Bisa. Oke, ini udah slide terakhir. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta ada refleksi dari Bapak Ibu guru atas apa yang sudah saya sampaikan. Tadinya saya ingin mau membuat padlet Bapak Ibu. Padlet ini sejenis Google Doc, tapi bukan Google Doc. Padletnya di situ kita bisa merefleksikan, bisa menyampaikan pendapat secara daring atau online gitu Bapak Ibu. Itu sudah saya terapkan di siswa SMK kelas 11. Alhamdulillah mereka antusias sekali dengan adanya Padlet tadi. Macam-macam yang mereka utarakan sesuai dengan pendapat dan pikiran mereka. Alhamdulillah mereka bisa menyampaikan pendapat tanpa dengan rasa ragu dan malu Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah saya mau buat tadi, cuma ada beberapa kendala teknis dan waktu juga akhirnya belum saya buatkan Bapak Ibu. Mungkin untuk demonstrasi berikutnya saya akan buatkan dan membuat evaluasi yang lebih baik dari hari ini. Jadi untuk hari ini refleksinya kita langsung bicara di Bapak Ibu dan Bapak ini. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ada yang mau menyimpulkan dari Bapak Ibu bisa langsung disampaikan di sini. Jadi tanpa melalui daring atau online begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan, refleksi Bapak Ibu. Gimana namanya ada refleksi? Itu harus ada refleksi lah. Jalan Pak. Itu Bu Nah ini Pak Jenny untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih Pak Jenny. banyak kali. Harus gimana semuanya Pak? Pokoknya bagaimana saya menyampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendapat saya pribadi tentang program CBG dan juga presentasinya Bu Halimatul Samsiah. Ya, kayaknya penjelasannya sudah bagus, lancar, dan sudah sangat memahami tentang manajemen dan juga manajemen budaya positif, dan juga sudah cocok kayaknya menjadi kepala sekolah ya. Ya, sudah cocok ini menjadi kepala sekolah ini, tapi juga cocok sekali. Jadi bukan calon GP lagi, GP lagi sudah jadinya, sudah GP, guru penggerak sudah itu. Dan juga di sini juga sudah menjadi wakil kepala sekolah, memang sudah jurusannya memang sudah harus bisa menjelaskan dengan baik. Jadi mewakili dewan guru yang lain mungkin tidak ada yang perlu dibahas, tapi penyampaian terus materi cukup jelas dan padat gitu, dan mudah dipahami bagi guru-guru yang lain itu bisa meniru atau menyusul Bu Halim mendaftar sebagai guru penggerak. Menurut saya ini Bu Halim sudah bukan calon lagi, sudah menurut saya sudah jadi guru penggerak, memang sudah seperti itu. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, pendapat saya seperti itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Aduh, pujiannya sangat banyak sekali buat saya. Terima kasih. Ya, kalau dikatakan saya sudah menjadi GP atau guru penggerak masih jauh Pak. Ini saya masih di tahap pertama, modul 1. Dan ini baru buka modul 2. Modul 2 pun ada sub 3 modul lagi. 2.1, 2.2, 2.3. Belum modul ketiga Bapak Ibu. Tapi tetap semangat. Terima kasih terhadap semua pihak termasuk kepala sekolah sudah mendukung saya dengan sepenuhnya di guru penggerak ini. Dan ayo bersama-sama kita bergerak, tergerak dan menggerakkan, begitu Bapak Ibu. Jadi selain saya sebenarnya di CGP pada waktu melihat Lokakarya 1 itu sangat kaget Bapak Ibu. Dari sekian CGP di kabupaten, lebih tepatnya di bagian Probolinggo 1 sampai Probolinggo 15 kalau tidak keliru, itu hanya 2 guru swasta Bapak Ibu. Selebihnya negeri semua. Jadi saya pertama rasa mindernya tinggi banget. Waduh, kok cuma saya sama teman saya 1. Jadi ada 2 yang dari sekolah swasta. Otomatis pas waktu pendataan yang non PNS ya cuma saya dan teman saya tadi. Yang lainnya PNS semuanya PNS Bapak Ibu. Ya alhamdulillah pas waktu di kelas saya sampaikan semangat Bapak Ibu, itu sebenarnya itu yang dicari gitu. Jadi tidak hanya guru yang negeri saja, yang swasta pun juga harus bergerak begitu. Ya mungkin ini ada penyemangat ya untuk kita agar mengikuti CGP. Bu, apakah CGP itu wajib? Kalau dikatakan wajib, tidak Bapak Ibu.
Tapi kalau kita ingin maju, yuk kita harus mengikuti alur zaman, kodrat alam dan kodrat zaman begitu. Kalaupun kita mau maju tapi kita tidak mau belajar, yuk kita tidak maju-maju, ya istilahnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi bagi yang sudah punya akun SIM PKB, langsung daftar Bapak Ibu. Sudah dibuka angkatan 11 dan sepertinya besok terakhir ya Pak. Kajen ini sudah mau daftar katanya, alhamdulillah. Ayo yang lain menyusul juga. Saya lihat dari ininya ya, dari apa ya, dari penggeraknya kayak gimana gitu. Saya orang ini ya Pak, susah ini. Gawat, Kak. Gawat. Iya, juga cara penyampaiannya, terus juga. Ya itu dilatih Pak. Jadi kita sebagai CGP itu dari awal tidak bisa menjadi bisa. Saya pun juga sama Pak. Saya susah pegang mic Pak. Sekarang sudah bisa Pak. Itu, Bu, kalau mic, masa baru sekarang baru mic jangan. Belum pegang. Kalau dari pengalaman saya di guru, mau pegang mic ini ngeter Pak. Apa istilahnya? Bergetar tangan saya. Keringat masih tangan. pegang kan? Gitu. Ya, saya kalau dari apa CGP ya. Saya lihat memang ya betul katanya Bu Halim, kalau emang kita mau maju sekalian, mundur sekalian, intinya seperti itu. Tapi kalau lihat dari kata-kata seperti itu, kami sebagai pendidik, kalau hanya begini-begini saja, ya tak maju. Intinya dengan adanya CBK ini, sebenarnya pemaparan kita untuk siswa sebenarnya. Ya. Makanya dia dengan CBK. Iya. Benar, Apakah Pak. ya ini kan begini? Apakah guru itu sudah menguasai? Apakah belum? Seperti itu kayaknya. Biar kerja. Mana? Itu sudah berdoa. Ya. Oh, Ya, apa lagi dong? Sebenarnya kalau kita lihat dari pemaparannya Bu Halimah, kami ya alhamdulillah sangat jelas Pak ya kalau kita dengarkan. Tapi apa yang disampaikan Bu Halimah baru itu sangat sangat krusial banget buat kita, bagi yang masih belum mengikuti, terutama saya. Saya sebenarnya kemarinnya ikut atau tidak ikut ya seperti itu. Karena apa? Itu sebagai istilahnya apa yang kita ampuh. Contoh misalnya kayak PPKN ya, mata kuliah PPKN. Apakah kita sudah menguasai? Sebenarnya arahnya ke sana seperti CGP itu, seperti itu. Jadi ya mungkin dengan adanya seperti ini kita banyak belajar ya, hal apapun, bukan dari materi saja, dari cara kita bicara, salamnya kepada teman-teman seperti itu. Sebenarnya juga saya mau daftar enggak seperti